Perlu diajarkan tapi saya ingetin aja. Kalau di Mekah banyak-banyak zikir tauhid, di Madinah banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW. Gak usah ngeliatin orang kiri kanan, udah merem aja sebut la ilaha illallah. Banyak-banyak ya. Pandang Ka'bah, ingat yang punya Ka'bah, ingat yang disembah, bukan Ka'bah yang kita sembah. Maka tidak boleh mengaitkan hati dengan batu bata yang ada di Ka'bah, tapi kepada yang memuliakan Ka'bah. Ya, sampai di Madinah kita nggak nyembah kubur, kita mencintai orang yang dikubur di situ, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibedakan cinta dengan menyembah. Ya, orang cinta berkorban. Ya, cinta itu ya nyebut-nyebut, nangis-nangis, haru. Tapi kalau orang nggak cinta ya halu. Ya. Jadi yang halu itu orang nggak cinta. Dan orang-orang nggak cinta menuduh orang lain halu, sedangkan dia tidak. Ya, suka-suka dialah ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi kepada kebaikan, maka dia sama seperti pelakunya. Jadi godaannya kajian kita malam ini adalah godaannya orang yang mempunyai hati yang sensitif, kolbu yang tajam. Apa godaannya? Ini yang mau kita kaji di hikmah yang ke-32 atau 40 ya. Tasyawwufuka itu berarti kecenderunganmu ingin mengetahui ila ma batana fika minal uyub, untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu daripada aib. Khairun, lebih baik, min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, daripada engkau disingkapkan alam gaib atau yang tidak tampak secara kasat mata, isi hati orang, benda di balik tembok, sesuatu yang tersimpan di dalam perut bumi. Godaan-godaan untuk mengetahui ini itu akan terjadi pada orang yang sedang berlatih spiritual. Apapun alirannya, apapun agamanya, sama semua. Jadi kalau orang sedang belajar ilmu-ilmu tentang spiritualism, apa yang terjadi? Kerohanian, dia tertarik ingin ngetes isi hati orang. Ya, benar nggak? Tertarik untuk mengetahui isi pikiran orang, ingin ngetes apa yang terjadi hari ini, adu-adu kesaktian. Itu ujian-ujiannya. Lalu apa kata Imam Nu'taillah Iskandari? Engkau melihat aib di dalam dirimu, tersingkap aib dirimu, itu lebih baik daripada tersingkapnya alam ghaib. Aib, ghaib beda, ghain ma ghain. Beda ain dan ghain itu sudah beda makna. Ya. Ternyata kebanyakan orang memandang dirinya nggak punya aib, memandang dirinya sempurna, sehingga tidak ridho aibnya dibuka. Akhirnya dia lebih sedang membicarakan orang lain karena merasa dirinya suci. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan orang-orang yang sedang belajar ilmu-ilmu kerohanian. Bahkan baru belajar fikih aja begitu. Coba kalau belajar bid'ah, sunnah bid'ah, pengennya ngapain? Bidahin orang, ya kan? Belajar ilmu akidah, pengennya ngapain? Nyesatin orang. Itu godaannya sama. Orang begini jadi mufti. Apa jadinya? Muftinya suka mencari kesalahan kelompok-kelompok yang ada, bukan membina. Kalau orang ulama harusnya membina umat,
Bukan nyalahin umat. Kalau enggak, untuk apa dia jadi ulama? Untuk apa dia duduk di majelis-majelis ulama, di jabatan-jabatan keulamaan? Untuk apa? Untuk cari kesalahan orang. Berhenti aja jadi ulama ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah sibuk dengan aibnya, bukan sibuk dengan kelompok lain. Maka kita agak kecewa kalau ada tokoh-tokoh yang menganggap dirinya ulama lalu sibuk dengan aib-aib kelompok-kelompok yang masih ahlus sunnah wal jamaah, yang masih bertasawuf dengan baik, yang masih berfikih dengan baik, bersyariat dengan baik. Itu agak kecewa besar saya ya. Jadi kalau antum belajar hadis, senangnya merhatiin hadis si ustad. Nanti ada beberapa hadis dibaca, dhaif gitu. Belajar nahu, apa godaannya? Kalau belajar nahu, mencari kesalahan imam atau khatib atau ustad saat baca. Ya namanya lisan, kadang-kadang ada saatnya kita salah. Benar gak? Ya, apalagi bahasa Arab rumit. Kadang u dibaca a dibaca i, itu agak rumit. Nah, kesalahan begini tidak menjadi standar ketika seseorang itu kecuali berulang ya. Jadi mulailah dari malam ini mendisiplinkan kerohanian, tidak mencari aib orang. Maka di dalam maksurat kita, istighfar itu didetailkan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maka berdoalah, ini doa. Ya Allah, tutuplah aib saudaraku dari pandanganku. Coba doa begitu setiap hari. Tutuplah aib saudaraku, apalagi guruku, dari pandanganku. Sempat doa gitu enggak? Maka saya kalau ada ustadz yang bahkan dia nyerang saya sebelum-sebelumnya, kita dengarkan dia lagi kena musibah, kena aib, kena tuduh, saya nggak mau nonton, Pak. Sama sekali nggak mau tonton. Kita skip, maka kita doakan, ya Allah kuatkan dia. Nggak enak aib dibuka, itu nggak enak. Nah, ilmu ma'rifat itu dan keramat itu aurat. Bahkan aib jika dibuka mesti dibungkus. Kita punya aurat nggak Pak? Mau nggak auratnya dikeluarin? Mesti dibungkus. Oke? Maka kajian ma'rifat mesti dibungkus dengan dalil, baru boleh ditaruh di luar. Ya. Dan sejauh ini kita sedang selalu berusaha untuk itu. Jika ada yang kurang tepat, silakan kasih tahu. Ya. Nanti mana yang kurang tepatnya kita benerin. Kecuali antumnya yang kurang tepat memahami. Ya. Itu lain cerita itu, ya. Nah, ada orang nggak paham satu bab, lalu ada orang lain buka, dianggap, itu kajian tinggi, jangan dibuka. Nanti umat keblinger. Dan keblinger dia, umat enggak kecanduan, ya enggak? Antum itu enggak mampu baca kitab, enggak apa-apa, tapi jangan sampai ruhnya ketinggalan. Kualitas rohaninya harus tetap dijaga. Enggak mesti bisa baca kitab. Maka santapan rohani, ma'rifat rohani bukan saja untuk yang mampu baca kitab, bukan hanya untuk santri dan kiai. Jadi saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan kalimatnya benar, kalimat begini, benerin aja syariat dulu. Itu kalimat benar, yuradu bidzalikal batil, tapi maksudnya batil. Untuk menghalang-halangi orang buka ilmu kajian-kajian ma'rifatullah. Justru membenarkan syariat itu dengan berhakikat, ya. Supaya syariat itu terisi, maka syariat harus diisi ruhnya. Ruhnya itu adalah hakikat dan ma'rifat. Kalau enggak hambar. Itu yang ditulis oleh Imam Zarruq di dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, yang ditulis Imam Sya'rani dan lawaqihnya, bahwa orang-orang yang berfikih tapi tidak belajar ilmu qalbu itu sholatnya hambar.
zikirnya hambar, baca Qur'annya hambar, ngajinya hambar, nggak ada rasanya, puasanya juga hambar, terasa jadi beban. Ini yang dikatakan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah. Kalau belum sampai pada tahapan murad itu orang berma'rifat, maka rasanya masih beban kalau beramal. Tapi kalau sudah murad, jadi murid sama murad, bedanya apa? Murid sama murad. Murid itu berusaha melawan malas, melawan ngantuk, melawan bosan, itu murid. Kita semua ya, benar nggak? Benar ya? Lagi berusaha melawan kemalasan. Sedangkan al-murad, orang-orang yang sudah dikehendaki Allah mendapatkan ma'rifat, jauh aja dikejar. Kalau antum masih murid, ya, datang tapi rasanya berat, ngeluh, susah amat sih kan ini sama Japos ini, ya, masuk ke dalam gang, ya kegores-gores lagi, ya, ribet itu. Tapi kalau sudah murad, kemanapun ngaji terasa ringan, itu sudah murad, ya. Tuhattu anhu athqalus salikit tariq ila Allah. Begitu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani quddasallahu sirrahu. Orang kalau sudah murad, apa penciriannya? Beban dia menempuh jalan menuju Allah, Allah angkat, terasa ringan saja, ya. Kalau antum baca di buku, zikir 10.000 pusing, zikir 5.000 pusing, zikir 1.000 kebanyakan. Tapi kalau guru sudah perintah dan Allah sudah terbitkan nur dalam kolbu, berarti sudah mulai jadi murad. Itu 1.000 sedikit, malah kecanduan, dikit amat, lanjut gitu. Kalau udah begitu, udah mulai jadi murad, ya. Murad itu yang dikehendaki mendapatkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak sempat mikirin aib orang. Ini ada orang belajar tasawuf tapi gunanya mencari kesalahan orang bertasawuf. Itu belum itu. Ya. Kita udah enggak sempat mikirin orang lain. Kecuali dia datang depan kita baru kita sempat mikirin dia. Ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Saya ucapkan selamat untuk merbot yang berangkat besok, ya. Semoga diberkahi, ya. Gak perlu diajarkan tapi saya ingetin aja. Kalau di Mekah banyak-banyak zikir tauhid, di Madinah banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW. Gak usah ngeliatin orang kiri kanan, udah merem aja sebut la ilaha illallah. Banyak-banyak, ya. Pandang Ka'bah, ingat yang punya Ka'bah, ingat yang disembah, bukan Ka'bah yang kita sembah. Maka tidak boleh mengaitkan hati dengan batu bata yang ada di Ka'bah, tapi kepada yang memuliakan Ka'bah, ya. Sampai di Madinah kita nggak nyembah kubur, kita mencintai orang yang dikubur di situ, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibedakan cinta dengan menyembah, ya. Orang cinta berkorban, ya. Cinta itu ya nyebut-nyebut, nangis-nangis, haru. Tapi kalau orang nggak cinta ya halu, ya. Jadi yang halu itu orang nggak cinta. Dan orang-orang nggak cinta menuduh orang lain halu, sedangkan dia tidak. Ya suka-suka dialah, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi kepada kebaikan, maka dia sama seperti pelakunya. Nah, jadi siapa saja yang membantu orang berangkat haji, umroh, bisa ibadah, bisa berdakwah, bisa ngimamin, itu pahala. Yang berangkat, yang azan siapa nih? Yang muazin, yang imam, merbot, yang bersih-bersih semua segala macam. Insyaallah kita dapat pahala memberangkatkannya dan keberkahan dari amalannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Itulah rezeki. Rezeki itu bukan sebanyak gaji. Rezeki itu tergantung pemberian Allah yang maha memberi rezeki, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Jadi bapak-bapak jangan kalah, ya. Bulan depan bapak-bapak yang patungan, ya. Ya masa kalah sama ibu-ibu? Itu karena ibu-ibunya rajin ngaji, bapaknya sok sibuk bekerja, ya. Sok sibuk, tar keburu meninggal, ya.
Al-haqqu laisa bimahjubin. Hikmah yang berikut. Ini temanya sudah lain, tentang kenapa sulit berzikir itu. Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Allah yang terhalang atau kita yang terhalang? Allah yang sulit atau kita yang sulit? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Athaillah Skandari dengan kalimat al-haqqu laisa bimahjubin. Allah al-haq, yang maha hak. Al-haq itu digunakan dengan kata hijab, itu menunjukkan al-haq itu yang maha real. Dulu di Pakistan ada seorang filosof namanya Muhammad Iqbal. Ya, bukunya bagus sekali. Islamic Thought, berbicara tentang bagaimana mereformasi pemikiran Islam di zaman Islam sedang runtuh. Silakan dicari bukunya. Ya. Dan dia termasuk orang yang meluruskan cara berpikir beberapa filosof Prancis mengenai Islam dan konsep ketuhanan. Ya. Muhammad Iqbal itu menyebut Allah al-haq, lalu beliau mengerti, oh inilah alasan kenapa dulu Al-Hallaj mengatakan anal haq. Anal haq itu bukan aku Tuhan, tapi kata Al-Hallaj, aku sekarang menjadi real, benar-benar real, hakiki, bahwa aku seorang hamba yang hina, hanya Allah yang betul-betul ada. Itu makna dari Muhammad Iqbal, ya. Wa innamal mahjub anta anin nazari ilaih. Yang terhijab itu bukanlah Allah, karena Allah tidak mungkin terhijab. Apa arti hijab? Penghalang. Apakah mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu? Wujud Allah itu bukan benda, bukan juga benda itu jisim. Jisim itu lawannya, ada jauhar, ada arad. Bukan arad. Arad itu karakter, kondisi, sifat yang melekat pada benda. Kalau ada kursi, mesti ada tempatnya kursi. Maka tempat itu namanya arad, kursi itu jisimnya. Paham ya? Ada wajah, ada indah, cantik, tampan. Wajah bentuknya itu, nah bentuk wujud itu ada 3 jenisnya. Ada wujud yang hakiki, bentuknya ada bendanya. Ada wujud fil azhan, dalam fikiran. Maka coba merem, kelihatan gak Monas? Kelihatan. Maka itu namanya wujud fil azhan. Seandainya masjid di Majapos ini hancur, masih kebayang gak di kepala? Masih. Ada kawan kita yang sudah meninggal, ingat 1 orang aja, tuh masih ada kan di kepala? Masih ada. Namanya wujud fil azhan, yang membagi ini Imam Ghazali, ya. Ada wujud fil a'yan, realitas. Yang ketiga, wujud fil lisan, wujud dalam bentuk ungkapan nama. Maka setiap wujud ada namanya. Setiap yang ada mesti ada namanya. Nah, Allah itu wujudnya bukan wujud benda, maka dia tidak mempunyai karakter tempat, tidak perlu ada arah. Jadi yang meyakini Allah ini berarah atas, bawah, kiri, kanan, dia terjebak menjisimkan Allah, membendakan Allah, dan itu pantangan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan hadis perempuan yang mengatakan fis sama, Tuhan di langit? Itu mesti ditakwil, ya. Atau dikembalikan ke makna hakiki dari kata sama. Sama itu sumuh, suatu yang tinggi. Allah itu maha tinggi. Orang Arab kalau ngomong fis sama berarti suatu yang maha tinggi. Kenapa hadis ini bermasalah? Kenapa mesti wajib ditakwil? Karena si perempuan diriwayatkan dia nggak bisa ngomong. Kok di hadis itu dia ngomong fil sama? Berarti hadis ini muttarib, ya. Kok bermasalah hadisnya? Meskipun ada di Sahih Muslim, tapi fiqhul hadisnya, cara memahami hadisnya ada seninya, ya. Nanti kalau ngaji itu sama Buya Zul Asfi, Pak, ya, diundang beliau ngaji hadis, ya. Tafadhal.
Wa innamal mahjub anta 'anil nazari ilaih. Yang terhijab, terhalang itu kamu, bukan Allah. Allah enggak pernah terhijab. Kalau Allah luput sedikit saja, sebentar saja, sedetik saja, satu biji zarah saja di alam, itu hancur langsung alamnya. Maka Allah ini dengan kita selalu ada ta'alluq, ada alaqah, hubungan yang hanya Dia yang tahu. Ya. Nggak boleh putus. Putus, hilang, binasa. Idz law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabah. Seandainya Allah itu terhijab oleh sesuatu, berarti Allah terhalang oleh sesuatu. Berarti penghalangnya lebih kuasa dong daripada Allah. Gitu maksudnya. Walau kana lahu sa'irun lakana liwujudihi hasirun. Wa kullu hasirin li syai' fahuwa lahu qahirun. Ya. Seandainya Allah itu bisa dibatas-batasi, dihalang-halangi, berarti Allah itu masih dikuasai, bukan menguasai. Jadi yang terhijab kita atau Allah? Kita yang terhijab. Apa yang menghijab? Persepsi. Diajak ngaji akidah, salah. Ya, hari gini masih ngaji akidah. Ngajak ngaji sunnah bid'ah, salah juga. Tuh, ngikutin kata-kata orang awam tuh. Enggak juga awam, kiai yang ngomong. Saya masih ingat 2000 saya mulai ngaji yang serius sekali. 2016 saya udah mulai ngaji hadis yang serius secara terbuka. Tadinya hanya ke teman-teman. Ya, hanya di pesantren, hanya ke teman-teman yang di majelis. Kita bawalah kajian hadis. Hari gini ente ngaji hadis. Itu ulama aja tuh yang ngaji begitu. Yang ngomong siapa? Ulama juga. Ya. Udah saya ganti ngaji fikih, usul fikih. Sunnah bid'ah kita buka karena banyak ulama kita minta tolong. Teman-teman kita yang ahlus sunnah beramal tapi nggak punya dalil. Kita jelaskan sunnah bid'ah. Apa kata kawan, ustadz juga nih orang ya. Diapain bagusnya ustadz ini ya? Ngapain hari gini masih bahas sunnah bid'ah? Tuh salah lagi. Udah, menurut saya sudah khatam mengaji sunnah bid'ah, saya ganti balik ke akidah. Karena muncul orang-orang mengatakan Tuhan di langit, Tuhan di langit. Kita buka lagi kajian sifat 20. Apalagi kata orang ini kajian level tinggi ya, orang awam gak sanggup. Tapi saya lihat ngaji ilmu akidah rame tuh. Kita buka daurah akidah Tohawi rame. Daurah Imam Ghazali di Bandung waktu itu rame. Belum kita ngaji di YouTube gitu belum ada orang buat begitu. Masih rame alhamdulillah. Nggak ada tuh saya tanya, berat gak otaknya? Otaknya jadi ini pecah nggak? Enggak, malah kecanduan. Kenapa? Ternyata selama ini antum itu terlalu dimanjakan dengan pahala-pahala dan ketawa ketiwi. Paling tinggi muhasabah, nangis-nangis. Ya kita nangis-nangis juga, muhasabah juga gitu, nggak kita tinggalin. Tapi ada sesuatu yang mesti kita olah di sini. Ini otak terlalu sayang untuk dibiarin dia nganggur ya. Jangan dianggurin nih otak. Adakah orang lahir jadi orang alim? Ada nggak? Nggak ada. Orang lahir la ya'rif syai'an, nggak tahu apa-apa. Maka kita memilih apa ketika hidup. Itu yang disebut ikhtiar. Jadi kesempatan saya dan antum semua sama untuk mengetahui suatu bab. Jadi jangan sulit, enggak. Tergantung. Ilmu itu aurat, jika tidak dibungkus baru jadi masalah. Kan selalu kita bungkus dengan dalil akli, dalil nakli. Selalu dalil akli dengan qiyas, analog. Dalil nakli kita sebutkan Qur'annya, sunnahnya, kalam ulamanya. Dulu kalau ngaji hikam tuh santri-santri ngomong ini, lu ngaji hikam mau jadi wali. Itu saya ngomong ustadz loh. Dan tidak sedikit ada kiai ngomong ngaji hikam ente gila nanti. Oh ternyata ini ustadz, nggak tahu ustadz bidang apa dia. Dia nggak tahu kalau ada orang ngaji hikam tambah waras. Yang gila itu bukan hikam, ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Banyak yang asik di alam itu. Mereka sebenarnya nggak gila, mereka cuma asik di alam itu. Udah campur-campur sama alam ini. Akhirnya udah begini. Ya,
nggak bisa membedain antara alam zahir dengan alam batin. Maka lebih enak jadi orang biasa ya. Ngelihat yang zahir-zahir, lalu asik dengan yang ada dalam diri. Kenapa asik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak usah jauh-jauh. Hikmah yang ketiga, bagaimana caranya supaya wusul? Nah ini gampang. Mau wusul nggak? Ada kesadaran bertuhan, itu namanya wusul. Sampai kepada kesadaran bertuhan, itulah wusul ilallah. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Ukhruj, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Jangan hanya mengatakan wah kita mah manusia biasa gitu. Terus gimana? Sifat-sifat manusiawi itu jam 3 tidur tuh, itu sifat manusiawi itu. Kalau lapar makan, ya. Benar. Benar ya? Kalau lapar tidur apa makan? Ya, kalau haus minum. Apalagi ngantuk tidur tuh. Itu sifat manusiawi namanya. Kalau sepi cari teman ngobrol, ya enggak? Itu namanya sifat manusiawi. Coba sekarang yang tadi dikurangin. Kurangin tidur. Gak usah banyak-banyak, 1 jam sehari, setengah jam. Apalagi kurangin makan. Apalagi kalau kesepian jangan cari teman, cari Tuhan. Ngobrol sama diri sendiri. Ketiga, apalagi kurangin angan-angan. Angan-angan. Kalau akal jangan dikurangin, Pak. Kurang akal bahaya. Yang dikurangi apa? Angan-angan yang dikurangi. Ya. Angan-angan itu keinginan tapi enggak dimulai dengan usaha. Itu angan-angan. Yang ada usahanya disebut cita-cita. Ya. Ukhruj min awsafi basyariyati, itu baru pada bab ubudiyah. Sekarang pada bab nafsiyah. Kalau diejek orang aslinya tersinggung nggak? Antum sekarang bisa nggak tersinggung? Itu namanya basyariyah, keluar dari sifat basyariyah. Kalau lagi ada majelis nggak dikatakan yang terhormat fulan, nggak disebut namanya, gimana? Antum nyaman biasa aja, berarti sudah mulai hilang, sudah mulai keluar. Ya, dibully orang merasa terhina nggak? Coba nggak merasa terhina, bisa nggak? Yang penting kan kita suka berteori dari dulu. Yang penting mah di sisi Allah. Coba ente dibully, kuat nggak? Ya, ngomong doang ya. Coba rasain masa-masa itu. Oke. Orang biasanya kalau lagi panik, sakit lalu dipanik. Ada orang bisikin, kamu datang ke sana, datang ke sana. Mau dokter, mau dukun, datang. Nah, kepanikan itu bagian dari basyariyah. Itu mesti dikurangi. Panik. Kalau disenggol orang gimana? Dibel. Kita lagi asik-asik dibel orang. Terus ngomongnya apa? Belagu loh, yang belagu kan kita. Ya. Tersinggungan itu, emosi ini bagian dari basyariyah. Ya, basyariyah. Makanya kalimatnya, kalau ingin engkau merasakan kesadaran bertuhan, pertama yang harus dicoba adalah keluar dari karakter orang biasa, gitu. Karena itulah yang menghijab kita. Ya. An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Nah, lebih spesifik lagi,
Keluarlah dari semua sifat yang membatalkan kehambaanmu kepada Allah. Itu dia. Itu lebih spesifik. Sifat-sifat kehambaan. Hamba itu hina apa mulia? Hamba itu patuh atau pembangkang? Ya. Hamba itu percaya atau berkhianat? Amanah atau berkhianat? Pasti dia amanah. Itu hamba, ya. Nah, berarti keluar, ini yang disebut takhalli. Sering kita dengar istilah takhalli. Kayak dulu dari zaman Zaidun Amzar sudah ngomongin takhalli gitu ya. Ya, coba prakteknya. Ya. Masa ada majelis 20 tahun ngaji kitab Ihya Ulumuddin tapi nggak mengajarkan talqin zikir sama sekali? Itu aneh bagi saya. Bagi saya itu aneh. Kalau nggak bisa mentalkin, kirim dia untuk ditalkin oleh mursyid siapa. Gitu kita punya prinsip. Awal-awal dulu saya buka Ihya sama Hikam, kita kalau mau talkin walaupun udah dapat ijazah, saya kirim ke orang. Jadi kita ini nggak usah kemudian menghandle semua, pusing kita. Ya. Akhirnya kasihan beberapa murid dari mudanya dia ngaji zikir, tapi nggak pernah praktek talqin zikir. Itu menyedihkan. Ya, saya sudah ketemu beberapa majelis begitu. Ya, kita sarankan kepada para kiai nggak usah gengsi untuk melepas. Itu basyariah juga, sisi basyariah dari seorang muallim. Ya. Nah, jangan lagi ngomong begitu, benerin aja syariat ente lo, tutup tuh ihya'nya ya, tutup tuh hikamnya, ngapain diajarin begituan? Ya. Litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Supaya apa? Nah, ini yang disebut usul itu. Engkau menjawab seruan Allah Ta'ala dan engkau menjadi dekat min hadratihi, kehadiratnya. Selama ini sering nyebut hadirat. Apa arti hadirat? Kehadirat Allah apa artinya? Li hadratihi qariba. Apa arti hadirat? Kehadapan, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman saya punya daftar wirid. Dia kalau ngirim Fatihah ila hadratillah, diprotes oleh kawan sesama aswaja. Saya tanya balik, di hikam ada begini, wa min hadratihi qariba, dan kepada hadiratnya dekat. Boleh tuh menggunakan istilah hadirat. Cuma kalau nggak kurang pas ganti aja. Saya menggunakan istilah li ridhaillahi ta'ala. Ya. Tapi gunakan li hadratillah boleh, supaya menghadirkan rasa di hadapan Allah. Al-Fatihah kan boleh-boleh aja tuh. Bukan ngirim Fatihah kepada Allah. Allah mah gak butuh Fatihah kita. Ya, Rasulullah butuh Fatihah antum enggak? Enggak. Maka kalau disebut ila hadrati ruhi Rasulillah SAW, Nabi enggak butuh. Kita butuh. Kita kirim kepada beliau, ada nur mengalir kepada kita. Nur itu yang kita butuhkan. Terkoneksi itu yang diperlukan. Ya. Jadi hudur ya hadratillah itu hadirnya sang hakikat diri di hadapan Allah yang maha sejati. Itu yang disebut ila hadratillah itu, ya. Hikmah terakhir ya. Aslu kulli ma'siyatin, ini terbanyak nih malam selama ngaji nih, karena 2 bulan jadi kita ngebut ya. Harusnya 2, sekarang 4 ya. 4 ya dari tadi ya. Alhamdulillah. Aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflah ar-ridha 'anil nafs. Ini udah pernah kita bahas di luar. Pokok asal daripada segala maksiat. Maksiat itu terjemahan aslinya kedurhakaan. Beda dengan dosa. Dosa itu lebih spesifik. Kalau maksiat ini lebih umum. Semua kedurhakaan disebut maksiat. Wa syahwatin, syahwat yang rendah. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Apa sebab dari 3 ini? Jadi ada 3 nih. 3 yang negatif. Maksiat, syahwat, ghaflah. Ini tempatnya di mana aja ya? Maksiat itu setan.
Kalau syahwat, nafs, jiwa. Kalau ghaflah, qalbu. Kalau ruh gak pernah lupa. Ruh itu gak ada aib sama sekali. Ruh itu dengan Allah sangat dekat sekali. Jadi aqrabu ilallah, sangat dekat. Maka hakikat insan itu ruhnya. Walaqad khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan manusia. Al-insan itu beda dengan bashar. Bashar itu sisi manusiawi, sedangkan hakikatul insan ruhnya. Kami kepada ruhnya lebih dekat daripada urat nadinya. Itu surat Qaf. Silakan dibaca. Dulu favorit kami kalau isya, sholat isya. Kalau sholatnya sama santri, bukan sama jamaah. Kalau sama jamaah pada kabur. 3 halaman soalnya. Surat Qaf itu 3 halaman. Ya dulu ya. Itu Masya Allah. Jadi kalau kolbu masih ada maksiatnya. Apa maksiat kolbu? Ghaflah. Maksiat jiwa, syahwah. Maksiatnya iblis, maksiat. Apa dosanya iblis? Maksiat. Kalau ruh, ar-ruh tidak ada dosanya. Ar-ruh min amri Rabbi, karena dia amrullah. Kalau amrullah nggak ada, dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ruh kita ini terpenjara oleh 3 belenggu ini. Inilah 3 hijab yang membuat ruh kita tersiksa. Ini yang membuat dia nggak bisa ngelihat jalan pulang. Antum nggak bisa jalan pulang ke akhirat karena 3 ini. Kita nggak bisa jalan pulang karena dibutakan oleh 3 ini. Ya. Maksiat, syahwat, dan ghaflah. Apa semuanya? Ar-ridha anin nafs. Meridai nafsiyahmu, sisi manusiawimu. Jadi kalau kita sering merukhsah, memberikan keringanan untuk ya sudahlah gitu ya kepada diri, siap-siap maksiatnya akan beruntun ya. Kalau orang awam maksiatnya zahir. Kalau muallim guru maksiatnya batin. Batinnya guru itu apa? Maksiat batinnya guru, merasa alim. Ini yang paling ngeri, Pak. Itu hijab yang luar biasa. Berarti dia ghaflah. Dia lalai bahwa ada yang lebih alim dari dia, apakah makhluk apalagi Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa pinter dikit aja itu jauh-jauh. Tapi kalau antum merasa kepintaran ini dari Allah, baru boleh. Jadi kapan kita boleh merasa pintar? Jika kita lihat ini pemberian Allah. Kapan antum boleh merasa alim? Jika punya guru yang alim, merasa asbab mereka kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berguru jauh daripada ketakaburan. Ya pasti tawadhu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Lawan dari maksiat taat, lawan dari syahwat yaqazah, sadar ya. Lawan dari ghaflah, ini kebalik dia. Lawan dari syahwat iffah, tidak menjaga kehormatan. Lawan dari ghaflah yaqazah, yaitu sadar. Taat pada diri kita, ya. Iffah menjaga kehormatan diri pada nafs, yaqazah sadar pada qalbu. Itu adamur ridha minka anha, ketika engkau tidak meridhoinya, tidak memberi rukhsah untuk basyariah, sisi manusiawi. Jadi mulai kurangin. Jadi bertorikoh itu tidak hanya lagi ngurusin maksiat-maksiat zahir semata, tapi sudah mulai maksiat yang batin. Itu kalau sudah mulai berjalan dalam dunia torikoh, ya. Kalau sudah mulai bertasawuf, nah, kita nggak akan bahas baca ini, faedahnya ini, itu nggak perlu lagi.
Ya. Baca gimana caranya supaya rezeki saya lancar. Nah, udah nggak udah mikirin gitu. Antum cukup berusaha, ikutin ilmunya, ambil asbabnya, jangan curhat begituan sama guru. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Curhat begitu itu akan mengurangi nanti rasa hormat kepada gurunya. Kenapa? Nanti kalau antum habis curhat tapi nggak ada efeknya pada usahanya, dia mikir kayaknya guruku kurang sakti deh. Gitu. Hati-hati ya. Ya. Cuma kalau minta doa boleh, minta doa aja, doain sukses itu cukup. Jangan spesifik. Ya. Tenang aja. Kalau antum punya kerja, punya usaha, ambil tugas usahanya, serahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Tentunya ngambilnya dengan bijak. Jadi orang-orang yang hebat di dunia itu orang bijak, bukan orang yang serabutan. Ya, kan ada orang yang penting kerja, yang penting lama di kantor, gaji nggak jelas. Kan ada juga yang begitu. Nggak begitu. Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Khairul laka min antas haba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Engkau berguru berkawan dengan orang yang jahil, kata orang dia nggak sekolah, nggak nyantri, bukan kiai, bukan habib, ya. Tapi la yarda an nafsihi, dia tidak ridha dengan nafsunya, dengan dirinya. Khairul laka, maksudnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Khairul laka min antashaba aliman. Itu lebih baik daripada engkau berguru bermajlis dengan orang alim tapi mengikuti hawa nafsunya. Senangnya nafsu ngapain? Kalau ada orang alim sono dia omongin aib orang alim itu senangnya nafsu. Nah, majelis-majelis begitu, kata beliau, kamu berguru kepada orang jahil di sudut kampung sana lebih baik daripada engkau berguru kepada dia, walaupun dia bergelar, berlakop, berderjat di depan mata umat misalnya. Tapi kalau omongannya begitu, la yanfa. Engkau punya guru orang yang dianggap tidak alim, tidak intelektual, tidak bergelar, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tidak kiai, itu lebih baik. Syaratnya satu, dia tidak mengikuti. Nah, punya guru biasa-biasa aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alim nggak orang yang suka mengikuti hawa nafsunya? Kiai cari popularitas itu ngikutin hawa nafsu. Kiai emosional mulu, itu hawa nafsu. Murid kalau marah-marah, guru kalau marah-marah, muridnya gimana? Sama. Nanti coba lihat aja. Guru nih suka marah-marah, muridnya marah-marah kerjaannya. Gurunya suka zikir, muridnya suka zikir. Gurunya suka ngaji, muridnya nanti suka ngaji. Begitulah terus. Karena guru itu orang tua, dicontoh oleh muridnya. Jadi berhati-hati cari guru, ya. Wa ayu jahlin li jahilin. Masih disebut jahil enggak orang yang tadi menurut antum tidak sekolah tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Ya, saya ketemu dengan seseorang dibully orang enggak balas dibully. Dibully orang enggak balas dibully. Tapi ada yang katanya hafiz Quran, sekolahnya ke luar negeri, senggol dikit di YouTube balasnya berjilid-jilid. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Disitulah mata batin akan kebuka. Mana sebenarnya yang alim, mana sebenarnya yang jahil. Ya. Ini kita tes nih besok nih antum. Disenggol orang, dimaki orang, dibully orang, di-unlike orang, emosi enggak? Ya. Enggak boleh emosi. Kalau ngaji hikam emosi, berarti ngaji hikamnya harus lebih banyak, bukan berhenti ngaji hikam. Kan ada yang kiai ngajar hikam marah-marah, ente masih marah, masih begini. Dia ngelarang orang marah tapi dia marah-marah. Masih marah-marah, ngaji hikam, berhenti ngaji hikam. Seharusnya kiai yang berhenti ngaji hikam, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jam berapa kita selesai? Boleh ada pertanyaan? Jam 9. Oke. 1 ya. Oke. Fadhal.
Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau share, kami persilakan. Angkat tangan aja. Oh, ada ibu-ibu ya, Pak. Kasih ibu-ibu. To the point aja Bu ya, tidak ada pembukaan. Langsung to the point pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Saya kedua kali nanya ke Buya. Mudah-mudahan Buya tidak bosan. Buya, kadang-kadang kita mengikuti Mahalul Qiyam atau kita dengar selawat atau kita berselawat, itu kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang merinding, tapi kadang-kadang tidak. Itu bagaimana tuh Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu cari nangis Bu. Nonton sinetron aja Bu. Ya. Terima kasih Buya. Sentuhan dalam berselawat itu tergantung hadirnya kolbu saat berselawat. Tapi ada orang yang tersentuhnya kalau yang bernasyidnya suaranya merdu. Jadi kalau nggak merdu nggak nangis. Ya, kalau gitu dengerin Mahal ini aja ya. Gimana caranya? Kenali yang kita selawati, maka rasanya stabil. Rasanya stabil. Tangisan itu bukanlah puncak dari rasa. Tangisan itu hanya hal, satu kondisi yang dia kadang datang, kadang tidak. Yang mesti sabit, tepat di kolbu, nggak berubah itu cintanya. Itu yang nggak boleh berubah. Nangisnya boleh enggak? Karena nangis bukanlah tujuan dari bersolawat. Yang dituju dalam bersolawat adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, disebut namanya kita solawat, disebut namanya kita merinduinya. Itu yang kita cari. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Ya, gak usah khawatir. Semua orang yang bersolawat kepadanya, hadir di majelis solawat itu Rasulullah mandang dia. Paham gak paham, yang penting husnuzon aja. Saya mau salawat ke Nabi, saya mau cinta sama Nabi. Hadir di majelis maulid, dipandang oleh Rasulullah SAW, dibalas oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya suka membedah isi-isi di Barzanji, di bab maulid yang dibaca. Untuk apa? Supaya orang kalau baca tidak hanya memperhatikan irama, tapi juga memperhatikan makna. Ya, kalau saya memperhatikan makna, karena alhamdulillah diberi Allah kemampuan berbahasa Arab. Kalau ibu misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya kuatkan aja hubungan kolbunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami kalau dengerin syair-syair Arab itu udah merinding-merinding aja, nggak perlu suara aja bagus. Ya, apalagi ada satu ungkapan misalnya, rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu. Oh, itu kita baca begitu udah merinding-merinding Pak. Ya, kan ada tuh syair begitu kan? Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Kan kita sering baca ya. Gimana lafaz depannya, Majum? Depannya. Inti juga lupa ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang memandang wajahmu wahai baginda, pasti dia akan bahagia. Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang dipandang selalu Muhammad bin Abdullah. Dia masih misah-misahin Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, maka la yas'ad. Dia nggak pernah bahagia. Ya, maka kalau kita baca tentang Nabi, jangan hanya hukum pembacaan kita dengan bab kemanusiaan. Itu sama dengan orientalis. Orientalis itu nulis tentang Nabi Muhammad banyak, tapi dalam bab sisi manusiawi, bukan sisi kenabiannya, kerasulannya. Ya, jadi layak saat tidak bahagia. Maka di situ ada satu rahasia bahwa as-sa'adatu fi ru'yati wajhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mandang wajah Nabi, maka pandanglah wajah orang yang mandang wajah Nabi. Atau orang yang berguru yang sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Satu aja lagi ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya bertanya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin kegelisahan umum aja kali ya.
untuk orang awam nih bagaimana mulai untuk bertarekat? Tentu orang awam pun ingin dekat juga sama Allah, kadang suka sulit mencari guru atau bagaimana caranya, itu yang kadang sulit untuk terutama orang-orang awam lah istilahnya bahasa datang gitu. Datang ke sini sulit nggak? Alhamdulillah mudah ya. Istilahnya mungkin kalau mungkin bisa berguru langsung lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid itu banyak, cuma mungkin ada yang mencari popularitas, guru yang populer. Jangan cari guru mursyid itu yang bersanad, bukan yang masyhur. Ini kaidah ya, cari guru mursyid bukan yang masyhur, tapi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Belum tentu yang masyhur itu bersanad, belum tentu dia dapat ijazah kolbunya nyambung kepada Rasulullah SAW, belum tentu. Syukur-syukur dia masyhur, lalu kolbunya bersambung kepada Allah SWT. Murid itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang egois, hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau mau datang ke guru hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Jadi guru itu kayak sampah aja, tempat curhat. Mohon maaf, saya kasihan ngeliat beberapa guru itu pas muridnya datang itu ceritain, besok bulan depan itu lagi yang diceritain. Kasihan gurunya. Ya, kalau datang ke guru cukup minta doa, minta dibimbing zikir. Ya, apalagi guru kita banyak tamu, banyak murid, gak mungkin hanya kita. Itulah adab saya kalau saya masuk ke Masjidil Haram dan ke Raudhah. Di Raudhah saya nggak lama-lama kalau masuk. Sholat 2 rakaat saya berangkat langsung. Oh, antum ada teknik bisa duduk lama, silakan. Tapi saya tidak tega dengan orang yang antri di luar sana. Cukup kita store muka kepada Rasulullah, kita nanti bisa cari tempat lain di belakang maqbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Ya. Sholat di situ dapat pahala berapa? 1000. Sebenarnya tempatnya atau hadir kolbunya sebenarnya. Kenapa Nabi bilang sholatun fi masjidi? Kalimatnya masjidi, ada ya-nya. Sholat di masjidku, ada aku di situ. Itu lebih baik atau sama dengan sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Maknanya apa? Hadirkanlah Rasulullah di dalam sholatmu, itu sholatnya langsung diangkat sama Allah tuh. Walaupun tempatnya di masjid ini Majapos, cuma nggak nyampe 1000 karena antum kolbunya nggak pas. Tapi lumayan. Itu yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seakan-akan engkau melihat aku. Kenapa sholat di Masjidil Haram lebih tinggi? Karena antum merasa kayak dekat sekali kepada Allah. Coba, Allah itu kan yang di Mekah sama di sini sama. Hadirkan kesamaan itu. Nah, guru mursyid itu bukan popularitas dia yang kita cari, tapi yang kita cari siapa guru dia. Maka mencari tahu seorang guru, siapa gurunya itu penting. Ya. Ada guru yang berguru kepada guru zahir. Mesti ada guru zahir dulu. Terus misalnya ada guru yang mengatakan saya berguru ke Nabi Khidir, silakan, boleh. Gak apa-apa juga. Ada juga yang mau langsung ke Nabi Muhammad, silakan. Tinggal dibuktikan ya, ma'rifatnya sampai apa enggak ya. Nah, jadi gimana caranya bertarekat dengan mudah? Istikharah, pilih mursyid. Katakan kepada Allah, ya Allah bimbing aku menemukan mursyid. Wajib, bermursyid itu wajib. Walaupun antum berguru kepada 1000 ruh, wajib punya guru fisik. Wajib hukumnya. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tadwirul Qulub mengatakan ya, bahwa berguru itu wajibun ala kulli murid, wajib kepada setiap murid. Setiap murid enggak berguru ya fasyaikhuhu syaitan, dah pasti gurunya pasti syaitan. Mungkin arwah tadi bukan arwah guru, tapi arwah setan ya. Antum tahu setan dari apa? Dari api. Oke? Maka berguru ke orang yang dari api, karakter api pindah ke kita. Maka perhatikan orang-orang yang ngaku nggak berguru itu sensitif, gampang marah-marah, gampang suuzon sama orang. Ya.
Termasuk berteman sama jin. Jin itu tercipta dari api. Berteman sama jin, karakter api masuk ke dalam diri kita. Gak usah teman sama jin, teman sama preman aja, omongan preman masuk kok. Enggak. Bener gak? Temenan sama anak alay, kamu nanya gitu ya. Itu diulang-ulang terus di mana-mana, ya kan? Padahal gitu doang. Berteman sama orang, karakter dipindah sama kita. Antum temenan sama Habib, ya nggak dapat ilmunya, dapat ente-entenya kan lumayan. Berteman sama Ustadz, minimal dapat solehnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi wajib istikharah. Lalu tanya kepada orang alim yang mengerti bab ini, jangan nggak mengerti. Saya berguru kemana? Ya. Dan Imam Notoilah memastikan tidak adalah orang Allah izinkan namanya muncul sebagai seorang wali di kalangan masyarakat kecuali dia memang diizinkan Allah dia sebagai wali. Jadi nanti carilah orang-orang ini. Banyak di Jakarta, banyak di Jawa Barat, banyak di Banten, banyak. Ya. Masih ada di Pandeglang, masih ada Abu Yamuh tadi. Ya, beliau lah, ya, masih hidup beliau. Masih ada Habib Lutfi. Masih ada Mbah Ahmad Halwani di Magelang. Masih banyak. Enggak pernah ada bumi hilang, enggak ada mursyidnya, enggak ada walinya, enggak mungkin. Pasti ada. Karena kalau enggak ada kiamat, enggak mungkin. Jadi saya sedih ada wali meninggal, tapi di saat itu saya juga bahagia. Berarti ada pelanjutnya. Ya, siapa tahu yang hadir malam ini ada yang jadi pelanjutnya. GR ya. Alhamdulillah jam 9. Cukup ya. Alhamdulillah Allah masih takdirkan, izinkan kita untuk mengkaji hikmah-hikmahnya. Kesempurnaan milik Allah bukan milik saya. Maka kami kembalikan semua kesempurnaan, kebenaran kepadanya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk diri ruh kita masing-masing. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman ar-rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad arhamir rahimin inda khalqihi Sayyidil muhibbin al-mutahabbin fi dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du, habibana yang kita cintai, ini beliau ini termasuk yang saya cari lama juga. Ternyata beliau nyari saya juga udah lama. Kenapa? Karena saya nyari Sayyid yang azamat khan. Lo ketemu. Saya kira sudah habis. Ternyata masih banyak. Dan bahkan kiai-kiai di Jawa rata-rata zuriat azamat khan. Ya. Semoga beliau dan saudara-saudaranya Ba'alawi Allah islahkan, amin, amin. Dan kita tambah cinta kepada Rasulullah SAW dan zuriat-zuriatnya, amin ya Rabbal. Kalaulah benar, jadi yang bertengkar sekarang itu saudara sama saudara, benar gak? Kita doa semoga ada yang tua, yang sepuh, yang karismatik mengislah mereka. Dalam Al-Quran, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan, islahkan antara saudara-saudaramu. Jika benar nih Ba'alawi dan satu lagi Azamat Khan dan apalah namanya, mereka bersaudara, fa aslihu, wajib diislah. Ya, maka kajian-kajian kita bukan lagi kajian cari-cari kesalahan. Islah itu kajian mencari persamaan. Ya,
Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan ta'allamu ansabakum tasilu arhamakum. Ya. Pelajarilah nasab bukan untuk menghina nasab orang, tapi agar menyambung kasih sayang. Ya. Semoga ini terjadi juga pada kita semua yang hadir. Namun nasab itu ada dua, ada tiga. Ada nasab darah, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Bugis, Padang, itu nasab berdasarkan darah. Ada nasab ilmu. Nasab apa? Tamatan mana, alma mater mana, gurunya siapa, sanatnya siapa. Yang lebih kuat di sanad ilmu, dia dapat sanad guru dan gurunya mengatakan aku ijazahkan engkau, atau gurunya mengatakan aku terima engkau jadi murid. Maka kalau ketemu guru-guru mulia, sampaikan kepada mereka, wahai ayahanda guru, terima kami jadi murid. Begitu kalau ketemu guru, mohon ridhoi kami sebagai murid. Kalau ridho, kita salah pasti dimaafkan. Karena kita ini kadang nggak tahu adab, ya. Karena yang belajar adab orang berilmu, kita kan kurang ilmu. Semoga kalau kita kurang-kurang adab, beliau ridho, gitu maksudnya. Maka yang kita minta ke Allah, kita nggak berani minta sorga langsung. Yang kita minta ridhoka wal jannah. Jangan langsung minta surga, nggak sopan. Minta ridho dulu, baru wal. Inna nas'alu ridhaka wal jannah. Ya Allah, mohon ridho engkau. Kenapa? Kami banyak salah, gak pantas masuk surga. Wal jannah, baru minta surganya. Kenapa? Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, ya jannah, wahai surga, denganmu biki arhamu ibadi, aku merahimkan, menyebar rahimku kepada hamba-hambaku. Jadi sorga itu simbol kasih sayang Allah. Ini berpembukaan dan langsung serius nih. Dalam Sahih Muslim, di padang mahsyar nanti Allah membuat pengumuman. Langsung dia berkalam, apa katanya? Ainal mutahabbuna fiyya. Manakah orang yang dulu, kalau di Sahih Muslim, ainal mutahabbuna fi jalali. Manakah orang-orang yang dulu saling mencintai bukan karena sama partai politiknya, sama-sama NU, sama-sama Muhammadiyah, sama-sama Salafi, sama-sama Jamaah Tabligh, sama-sama senasab, sesama thariqah, sama kajian, bukan. Al-mutahabbuna fi jalali. Orang yang lebur saling cinta mencintai karena dia memandang keagunganku. Apa maksud keagungan Allah? Allah itu memberi setiap hari dan setiap detik Allah itu diingkari. Allah masih ngasih enggak? Itu al-mutahabbuna fiyya. Tiap hari mungkin kita disinggung, disakiti, mungkin barangkali. Tapi tiap hari kita tidak berhenti menebar kasih sayang. Itu mutahabbuna fiyya. Maka hubungan kita, apakah baru sebatas nasab darah? Kalau nasab ilmu, ada juga masalahnya. Kalau nggak satu alma mater, nggak satu sanad, nggak dihormati. Apalah itu bukan orang NU gitu. Apalah itu bukan Salafi. Apalah itu sanadnya nggak jelas. Apalah itu ngajinya nggak pernah keluar negeri. Emang ngaji kalau keluar negeri bener gitu? Dulu Syekh Ihsan Jampes di Jawa itu nggak pernah ngaji secara formal ke luar negeri, tapi nulis kitab Sirajut Talibin itu lebih fasih dari orang Mekah Madinah. Ngomong bahasa Arabnya nggak lancar,
Ngomong bahasa Arabnya, diajak ngomong bahasa Arab tuh nggak jelas. Itu penjelasan dari murid-muridnya. Ada ulama kita udah jadi warga negara Saudi tapi keturunan Sumatera, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ngambil sanad ke Syekh Ihsan Jampes. Itu Syekh Yasin ini murid dia mulai dari ujung sampai Maroko sampai ujung Amerika punya muridnya. Makanya ada namanya Syekh Amin Al-Harari, orang alim ahli hadis dari Sudan. Dia hijrah ke Mekah, dia dengar ada Syekh Yasin, ini sudah ulama, udah kiai hebat. Semua silsilah ilmunya dia lebur dalam satu nama, guruku Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Yang lebih lucu lagi apa? Ada namanya Syekh Abdullah Al-Ghummari. Syekh Yasin ini kan rendah hati, kalau ngelihat ada orang berilmu minta ilmu, tolong ajarin saya, ijazahi saya. Satu kali musim haji, Syekh Yasin dan Said Abdullah ini kumpul dengan para ulama, masing-masing ulama bacakan sanad ilmunya. Sanad ilmu, jadi silsilah ilmunya. Ketika sampai di Syekh Abdullah Ghummari, semua orang kaget. Wow, ini ilmunya tua, karena gurunya tua-tua. Sampai di Syekh Yasin, ternyata Syekh Yasin berguru kepada orang yang lebih tua lagi. Kata Said Abdullah, tolong angkat juga aku jadi murid. Padahal tadinya Syekh Yasin juga ngomong, angkat aku juga jadi murid. Mereka saling berguru. Itu orang berilmu begitu, merendah karena ilmu. Karena ilmu itu sifat Allah. Ini bagian dari orang yang nanti dipanggil di akhirat. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, keagungan ilmuku. Tapi ada yang lebih murni lagi. Mau dia berilmu, tidak berilmu, tapi dia pandang ada nur di kolbu orang. Bahkan ada rahmat dimanapun. Masih ingat Bapak Ibu? Ini saya sering kisahkan tapi saya jarang sampaikan. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada perempuan yang paling hina perbuatannya karena dia menjual kehormatannya. Kebayang pekerjaannya? Terus dia ngelihat ada guguk ANJING, betul ya? Ketika dia sudah naik ke atas, dia lihat si guguk ini sudah lemes kehausan. Dulu saya kira hanya karena dia sayang, karena ada rasa simpati, empati dengan makhluk. Tapi belakangan kita dibukakan oleh Allah, ada rahasia lain di situ. Si perempuan yang selama ini menjual harga dirinya untuk makan sehari, dia menganggap dirinya lebih hina daripada si anjing. Dia menganggap dirinya lebih hina daripada si anjing. Gak pernah berzina. Dia kata, aku tiap hari berzina. Anjing gak pernah tamak, aku tiap hari tamak. Maka dia kemudian sayangnya bercampur dengan rasa hinanya, maka dia turun dikasih. Barulah saya faham maksud seorang imam di Uzbekistan, di kota Imam Bukhari, namanya Imam Bahauddin An-Naqshaban, Syah Naqshaban dari kota Bukhara. Jadi dulu di sana ada Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Lalu 6 abad setelahnya muncul imam perumus zikir lembut namanya Bahauddin Syah Naqshaban. Ajaran dia disebut Naqsyabandiyah. Jadi thariqah. Apa kata dia? Ini diketawain nama saudara kita yang anti sama tasawuf. Kalau Habib kan demen sama tasawuf. Zikir-zikirnya tadi zikir-zikir sufi semua. Ya, selamat sesat, Bib. Ya,
Apa kata Imam Bahuddin? Jangankan ke makhluk bernama manusia, kepada anjing pun aku berguru. Ngeri gak tuh? Terus kenapa hari ini orang-orang cuma beda faham itu bisa benci-bencian? Itu yang berbeda faham, benci-bencian, gak akan dipanggil Allah nanti di hari kiamat. Gak akan dipanggil. Cuma beda faham masalah kunut gak kunut, hanya maulid gak maulid. Itu bukan bid'ah, itu khilafiyah, karena semuanya punya dalil. Dan dalilnya sahih, cuma kita gak sepakat. Kalau perbedaannya sudah perbedaan keyakinan, baru. Jadi kalau babnya sudah bab akidah, atau sudah menyalahi dalil-dalil yang mutawatir, bukan bab-bab ijtihad, itu baru kita pasang badan. Kita tanya tabayun sama orangnya, maksud kamu apa? Begitu ahlu sunnah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, nih perhatikan, umatku akan terpecah jadi 73 golongan, kulluha finnar illal jamaah. Hadis Abu Daud. Semuanya masuk neraka. Nabi enggak sebut kelompok 1, 2, 3. Nabi menyebut al-jamaah. Ini jangan salah paham, ini bukan jamaah yasinan, bukan jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, jamaah Salafi, jamaah Tabligh, bukan. Al-jamaah yakni jamaatul muslimin, pakai alif lam lil istighraq. Ya, al-jamaah di situ siapa? Orang yang hatinya berkumpul karena cinta kepada Allah, itu al-jamaah. Maka di hadis Imam Muslim tadi, apa kata Allah Ta'ala? Ainal mutahabbuna fiyya fi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kemurahanku. Azilluhum bizillin la zilla illa zillah. Nanti saat ini bahkan aku akan naungi dia dengan naungan yang tidak pernah ada lagi kecuali naunganku. Ini hadis kan hadis cinta ya. Itu ulama sebagian yang di hatinya ada kebencian kepada kelompok lain, saya meragukan kesejatian ulama begini. Ini saling jontok-jontokan lagi, gagal paham, debat. Apakah Allah mempunyai naungan, bayang-bayang? Gagal paham. Apakah Allah bersifat zillun? Apa arti zillun? Bayang-bayang. Hadisnya enggak membahas tentang perdebatan Allah punya bayang-bayang, enggak bayang-bayang. Dia debat di situ. Sama dengan orang membahas, ini mohon maaf, mau aswaja enggak aswaja, gagal faham kebanyakan. Jadi klaim kita aswaja belum tentu selamat kalau kita belum tentu sesuai dengan silsilah ajaran yang diajarkan Imam Ahlus Sunnah sebelumnya. Cuma klaim kan belum tentu benar. Contoh di surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, yang maha pengasih, yang kasihnya meliputi baik yang mukmin ataupun kafir, binatang, manusia, malaikat, alam semesta. Itu disebut Ar-Rahman. Alal arsy, terhadap aras, yang aras itu makhluk Allah paling besar, meliputi langit dan bumi, berarti meliputi alam. Istawa, yang Ar-Rahman tadi kasih sayangnya istawa. Apa arti istawa? Bersemayam. Itu terjemahan. Di situ orang bertengkar hari ini. Oh, bersemayam berarti menempati dong. Padahal fokusnya bukan pada apakah Allah istawa. Fokusnya harusnya di Ar-Rahman. Apa bedanya? Orang Arab biasanya mendahulukan kata kerja sebelum kata benda. Harusnya nih, kalau versi bahasa Arab yang standar, istawar rahman alal arsy. Allah yang maha rahman, bukan begitu.
Istawa, bersemayam dia yang Maha Rahman di atas aras. Bolehlah kita fokus debat apa itu istawa. Tapi saat ini ayat itu masih berlaku nggak? Yang bilang nggak berlaku kafir ente. Allah mendahulukan namanya sebelum perbuatan bernama istawa. Nama Ar-Rahmannya mestinya fokus di Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Jangankan engkau yang syahadatnya sama tapi beda paham. Yang tidak bersyahadat pun dapat rahmannya Allah. Lo kok jontok-jontokan mah beda paham? Berarti nggak dapat Ar-Rahman alal arsis tawa. Gimana Bu? Pak, masih benci nggak sama Salafi? Masih benci nggak sama kelompok apa? Khuruj. Ane pernah khuruj loh, ane pernah Salafi loh. Benci mana berarti? Masih hina nggak kelompok sufi tarekat? Jangan, nggak begitu kita. Kita nggak begitu Pak. Saya mau tanya, siapa yang sholat subuhnya diangkat Allah, diterima Allah pagi ini? Angkat. Yang diterima Allah pagi ini siapa? Ada nggak? Kalau kalian nggak tahu, jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain. Tapi kalau ada yang jamin subuhnya diterima pagi tadi, saya cium tangannya. Tapi tunjukin dong terimanya gimana. Agak kencang dikit ya. Harus begitu hari ini. Orang itu ketika beragama, dia baru beragama secara fisik, simbol. Belum beragama secara kolbu. Kolbunya belum disyahadatin. Harusnya dia ngomong, wahai diriku, wahai kolbuku, bersyahadatlah engkau. Tiada yang berhak disembah kecuali, jadi itulah mana aku bersyahadat. Kolbu kita harus kita sertakan. Kalau sudah bersyahadat, leburlah keakuan kita pada keakuan Allah. Kalau sudah lebur, harusnya bencinya hilang. Tapi baru aja hijrah nih ya. Baru hijrah nih, baru tobat. Mulai melirik orang beda faham. Berarti kolbunya belum masuk syahadat, masih pada ego, nafs. Orang ini beragamanya belum dengan kolbunya, tapi masih dengan egonya. Karena sebelum hijrah karakternya ego, orang ego ini kan merasa lebih hebat, tersinggungan, cari kesalahan orang, gosipin orang, musuhin orang. Itu ego. Bahasa Arabnya nafsiyah. Apa bahasa Arabnya? Nafsiyah. Ini yang mesti diobati duluan. Ini yang mesti diagamakan duluan. Yang mesti dihijrahkan duluan. Makanya di Quran, qad aflaha man zakkaha. Fala tuzakku anfusakum. Loh, bedanya apa? Beruntung orang yang telah berusaha membersihkan dirinya, jiwanya. Tapi Allah berkata, jangan sok suci. Yang boleh itu berusaha mensucikan jiwa. Jadi kalau kita hijrah, kita tobat nih. Sifat pertama yang harus dihancurkan sifat syaitaniyah. Apa sifat syaitan? Aba wastakbara. Enggan, belagu, wastakbara, sombong. Sombong itu merasa paling benar. Ini mesti dihancurin dulu. Itu baru namanya hijrah rohaninya. Orang kalau begitu, nih contoh nih, kalau sudah hijrah rohaninya, dia tidak menyalahkan orang lain atas dosa-dosanya. Kata Imam Syamsuddin Abu Bakar Ar-Razi, Ar-Razi juga nih Habib. Afan nih Bib, aneh di atas duduk Bib. Baru ingat minta maafnya. Dalam kitab beliau, ya, Hadaikul Haqaiq, taman-taman kebun-kebun makrifat hakikat. Jadi beliau
Jadi nggak nyambung deh. Ntar dulu hidungnya. Kita bahas apa tadi? Kalau Habib Anda jadi lupa. Bukan Fakhruddin, Syamsuddin Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ini mengatakan apa? Jika engkau melihat dirimu berdosa, kembali kepada dosa, asbab engkau punya kawan, berarti engkau sedang menuduh dosa-dosamu disebabkan kawan-kawanmu. Engkau sedang menuduh bahwa kesalahanmu bersumber dari mereka. Maka hijrahmu hijrah syaitan. Uzlahmu uzlah syaitan. Kholwatmu kholwat syaitania. Dan mohon maaf, saya sering dengar, mohon maaf ya, artis hijrah hari ini ngomong begitu. Ditanya nih sama temannya, lu kenapa nggak balik ke musik? Lu kenapa nggak temenan lagi sama yang lama? Dia bilang apa? Gua kalau balik sono ntar gua maksiat lagi. Itu sifat syaitan. Dia hijrah baru penampilannya, baru bajunya, baru kopiahnya, baru jenggotnya, baru celana jingkrannya, tapi belum hijrah rohaninya. Kalau hijrah rohani, tidak pernah menyalahkan orang lain atas dosa sendiri. Anda mau tanya nih, ini pertanyaan sering kita kasih. Kalau syaitan masuk ke Masjidil Haram, jadi soleh nggak? Gimana? Jadi soleh nggak Pak? Syaitan? Bener, syaitan masuk Masjidil Haram jadi soleh. Gimana? Gimana Bun? Gimana Kak? Gimana Pak? Syaitan masuk ke Masjidil Haram, kira-kira dia sholat nggak? Atau tawaf nggak? Jadi soleh nggak dia? Enggak. Padahal itu orang soleh semua loh di situ. Kenapa dia nggak bisa soleh? Karena dia emang setan. Ya setan aja. Paham? Dia akan selama-lamanya setan. Selama-lamanya jahat, selama-lamanya menentang Allah, walaupun dia berada di tempat paling suci. Kira-kira kalau ada wali Allah masuk ke tempat rumah ibadah non muslim yang di situ banyak berhala, jadi musyrik nggak? Gimana? Mohon maaf nih bapak-bapak yang soleh-soleh ini, imut-imut ini, masuk ke klub malam, mohon maaf nih, itu imannya rontok nggak? Maksiat mungkin, tapi imannya rontok nggak? Ini bukan pembenaran. Maksiat ente mungkin, matanya ngeliatin bening-bening, tapi ininya ngelawan. Jangan. Nurnya bekerja. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Dan puncaknya jika dia melakukan satu dosa besar di situ, selesai, itu nyeselnya bukan main. Artinya nurnya masih bekerja. Artinya apa? Orang bermaksiat seapapun selain syirik, dia tidak akan pernah jadi syaitan. Dan antum begitu, karena ada orang seksi di situ, atau emang entenya yang birahi? Emang kitanya yang birahi, atau emang ada di situ yang buka aurat? Jadi kita maksiat ini karena orang buka aurat, atau emang mata kita gatel? Ini pertanyaan buat bapak-bapak nih Bu. Gimana Pak? Ini serius nih, kita aja nih, biar ibu gak usah tahu. Mata nih maksiat, karena ibu-ibu itu bajunya seksi, atau mata ente yang gatal? Tergantung, masih nyalahin orang nih. Gimana? Ya?
Emang dasar mata ente yang nakal. Coba kalau hari puasa nih, jalan, pas lihat nggak berani lihat, aku lagi puasa, ya kan? Kecuali puasanya puasa anak bocil, ya puasanya cuma menahan haus dan lapar, keliran matanya gatal digaruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita mata ini, mau ada orang bercadar kek, mau ada orang seksi kek, ini banyak loh laki-laki senang sama cewek bercadar, bagi dia itu lebih seksi. Berarti yang masalah mana? Mata ini yang gatal. Bukan masalah perempuan seksi atau tidak seksi. Jadi harusnya penegakan hukum syariat itu dimulai dari kesadaran orang bersyariat, bukan menghukumi orang bersalah. Harusnya. Jadi kesadarannya bil ilm, dengan ilmu, bukan dengan ancaman. Ini karena dari kecilnya hidupnya dibesarkan dengan pendidikan ancaman. Jadi tiap kali mau sholat ancam dulu, neraka lo nggak sholat, baru sholatnya. Neraka kalau nggak puasa, baru setan kau nggak zakat, baru zakat. Jadi diancam dulu baru soleh. Kenapa? Karena kita dididik menyalahkan orang atas kesalahan dan menggantungkan harapan ke orang untuk kesolehan. Gue nggak berani kesono lagi, kenapa? Ntar mereka ngajak lagi, nggak bener. Ini kalimat kata Imam Syamsuddin Abu Bakar Ar-Razi, nggak bener. Yang tepat gimana? Saya tidak berani lagi kembali ke kawan lama. Kenapa? Takut saya nanti jebak mereka lagi. Gitu baru benar. Aku tidak berani kembali ke teman-teman lama. Kenapa? Khawatir aku penyebab mereka sesat. Itu baru benar. Bukan menyalahkan orang, baru hijrahnya benar. Baru tobatnya benar. Tobat itu sederhana aja. Tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita buat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka nanti ketika Allah panggil ainal mutahabbuna bi jalali, manakah orang yang betul-betul saling mencintai karena keagunganku? Kira-kira kita layak gak berdiri? Berdirilah orang yang berdiri, kata Allah, kamu gak masuk. Kenapa? Kamu baru beda faham dikit, udah benci-bencian. Kamu cuma urusan nasab, benci-bencian. Kamu beda ideologi, beda partai, benci-bencian. Kamu beda suku, benci-bencian. Kamu urusan bola, bunuh-bunuhan. Kamu urusan percintaan, benci-bencian. Cinta kok benci? Lengkap. Makanya Allah itu menyebut kul in kuntum tuhibbunallah. Jika benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni kalau terjemahan apa, Bib? Ikuti aku, itu terjemahan. Tapi kalau dalam ilmu cinta, leburlah kepadaku. Fattabi'uni apa? Leburlah engkau di dalam aku. Leburlah engkau dalam cintaku. Leburlah engkau dalam ajaranku. Leburlah engkau dalam kasih sayangku. Nabi itu disebut Allah rahmatan lil. Maka orang-orang yang betul lebur dalam Nabi Muhammad, dalam ilmu Nabi Muhammad, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dia pasti menjadi agen kasih sayang. Maka perbedaan faham bukan membuat dia benci-bencian. Jadi kabar baik saya dengar udah mulai maulid sini ya. Semoga tambah sayang kepada orang yang beda faham. Tambah sayang kepada orang yang belum maulid. Orang yang membid'ahkan maulid itu kan sama kayak saya dulu. Kalau ngeliat orang maulid tuh kayaknya sinis. Apa tuh Nabi udah mati dipanggil-panggil. Gitu, nggak ngerti. Karena di doktrin Nabi kalau udah mati, mati aja.
Ya salam, lebih mulia nabi apa syuhada? Syuhada kata Allah, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah kamu katakan para syuhada itu mati. Jika para syuhada tidak boleh kita sebut mati, syuhada ini jadi syahid asbab siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Jika para syuhada tidak boleh disebut mati, antum punya adab gak nyebut Nabi mati? Maka Imam Subki, murid pengarang Hikam Nota'ilah Sekandari, Imam Subki apa kata dia? Aku berangan-angan orang yang bilang Nabi mati atau Nabi miskin itu dipenjara atau minimal ditakzir kena hukum. Cuman dia gak pernah kerjain, itu cuma angan-angan dia. Karena orang ini kurang ajar sama Rasulullah SAW. Apalagi yang ngajarin bahwa Nabi orang tuanya masuk neraka. Walaupun ada hadisnya, tapi ada adabnya. Ini imam namanya Abdurrahman bin Mahdi. Siapa? Abdurrahman bin Mahdi ini orang sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah, asbab beliau salah satunya. Apa kata Imam Abdurrahman bin Mahdi? Aku akan potong ahli fikih, ahli hukum, coba-coba menilai hadis sahih tidak sahih. Karena itu bukan bagian mereka. Kata beliau yang kedua, aku juga akan potong, aku akan sembelih orang yang ahli hadis, coba-coba ngomong hukum halal haram. Hari ini orang baru baca hadis sudah berani ngomong sunnah dan bid'ah. Itu kalau ketemu Abdurrahman bin Mahdi biasa repot tuh, bisa digorok-gorok sama dia itu. Tapi sampai mati beliau nggak pernah motong dengan motongnya pakai burhan, pakai dalil, pakai ajaran, pakai kata-kata. Abdurrahman bin Mahdi umurnya panjang. Sampai dia punya murid namanya Ali Ibnul Madini. Muridnya ini ahli hadis. Mengerti bahwa hadis itu ada yang zahirnya sahih benar, tapi hadis ini bermasalah kalau dicek dengan satu ilmu yang disebut ilmu ilal. Ilmu ini seperti dokter-dokter spesialis. Apa kata Bukhari? Sering dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari ini gak ada tandingnya. Tapi Imam Bukhari kalau jumpa sama Imam Ali Ibnul Madini, murid Ibnu Mahdi, langsung dibilang, saya nggak pernah keder kecuali ketemu Ali Ibnul Madini, murid Abdurrahman bin Mahdi. Itu ilmunya. Asbab Imam Syafi'i. Asbab siapa? Jadi kalau ada hadis akidah, nanyanya ke orang ahli, walaupun hadisnya sahih, belum tentu maknanya. Contoh tadi, mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Karena orang tua di situ belum tentu bermakna orang tua Abdullah dan Aminah. Kenapa? Di Quran kata orang tua artinya macam-macam. Contoh nih, apa kata anak-anak Nabi Yakub? Nabi Yakub nanya, kalau aku mati kalian sembah siapa? Ini Bapak Ibu kalau mau mati nanyanya gimana ke anak? Kalau mati kalian ngapain? Makan apa gitu. Aku kalau mati tanah ini buat ini gitu ya. Gitu ya. Kalau punya tanah. Kalau Sayyidina Yakub ketika mau meninggal, dia nggak nanya kamu makan apa, karena Allah yang jamin rezeki anak waktu kita hidup. Allah. Kalau kita mati, nggak ngapain sulit. Kalau punya suami, siapa yang jamin anak? Allah. Kalau suaminya nggak ada, siapa yang jamin anak? Sama ibu ya, Bapak ya. Lalu anak-anaknya jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Kami sembah wahai Yakub. Yakub ini Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim siapanya Nabi Yakub? Kakek. Coba sebutan ayah orang tua dalam Quran ini adalah kaidah
untuk cara memahami hadis tentang orang tua Nabi neraka. Benarkah cara memahaminya? Sehingga orang-orang itu kemudian mengharamkan maulid, salah satunya karena itu juga. Ini perhatiin, ini surah Al-Baqarah ini. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami sembah Tuhan engkau, hai Yakub, dan Tuhan abakmu, abumu, bapakmu, orang tuamu. Siapa orang tuamu? Ibrahim. Ibrahim siapanya Nabi Yakub? Kakek. Wa Ismaila wa Ishaqa. Ismail siapanya Nabi Yakub? Pamannya. Ini yang ngomong anak Nabi Yakub, berarti kan kakek paman. Kakek paman pun disebut abi, abah. Kakek langsung pun disebut dengan apa? Nih coba cek, ada orang datang ke Nabi terus nanya, ya Rasulullah, abiku di mana? Sorga apa neraka? Nabi ini kan dapat akses melihat alam-alam lain dengan izin Allah. Maka Nabi jawab, finnar, masuk neraka. Keceplosan. Maka jangan nanya-nanya aneh-aneh sama wali, nanti dibuka, repot ente. Ya, Isyanu gimana di alam ono gitu. Terus dibuka, repot, kita nangis. Ya, orangnya sedih, Nabi enggak tega. Maka Nabi panggil, wahai saudaraku, sahabatku, inna abi wa abaka finnar. Abiku dan abimu coba lihat. Pamannya Nabi Muhammad yang kafir siapa? Yang menentang ajaran beliau? Abu Jahal berjarak dikit. Abu siapa? Abu Thalib tidak pernah menentang Nabi. Abu Thalib cuma di riwayat yang ada di Sahih Bukhari itu ada pengaruh daripada siasah Bani Umayyah. Itu sudah disepakati oleh sebagian ahli hadis yang mengerti ilal namanya. Ya, masa orang yang memperjuangkan Nabi dari kecil dan dia dikasih tahu oleh Bukhairah, ini anak penghulu para Nabi dan Rasul. Maka Abu Thalib bilang, hei Muhammad, kamu pulang. Dipulangin langsung karena Abu Thalib percaya Nabi Muhammad adalah penghulu para Nabi dan Rasul. Cuman riwayat yang ditonjolin apa? Riwayat beliau sebelum meninggal tidak sempat syahadat. Ini sudah dikoreksi oleh gurunya ulama-ulama Nusantara yang di Mekah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan. Mereka punya guru namanya Ahmad Khatib Minangkabau, mereka punya guru namanya Bakri Sato. Bakri Sato punya guru Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Jailani Al-Hasani Al-Makki Summa Al-Bandani. Orang tinggal di Mekah, wafatnya di Baqi' Madinah. Ini guru termasuk guru dari penulis Simtid Durar. Beliau mursyid Tariqat Qadiriyah, Khalwatiyah, dan juga Ba'alawiyah. Apa kata beliau? Abu Thalib fil jannah. Abu Thalib dia orang yang selamat, dijamin masuk surga. Kenapa? Abu Sufyan baru tobat 2 tahun setengah sebelum Nabi wafat, itu baru tobat, itu masuk surga kok. Abu Sufyan ini asbab di riwayat itu yang mengkabarkan bahwa salah satunya ya, Abu Thalib tidak sempat bersyahadat. Tapi riwayat ini nanti kita bahas di kajian-kajian yang lebih berat. Ya. Tapi kalau kembali yang tadi, ayah di situ siapa maksudnya? Ayah di situ paman, kakek yang musyrik dan menentang kebenaran. Abu Thalib tidak ada riwayat dia musyrik dan tidak ada riwayat dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud siapa? Ya, walaupun ada sebagian ulama menyebut itu Abu Thalib, tapi itu yang tepat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Jadi
Saya bilang nih, orang tua ente masuk neraka. Sedih kan? Kita aja sedih, masa Rasulullah nggak sedih? Maka ada satu riwayat yang hasan, Abu Lahab nih punya anak, namanya juga Fatimah. Itu nangis, karena di jalan kena bully orang. Apa buliannya? Wahai anak ahli neraka gitu. Wahai putri raja neraka, kira-kira gitu. Nangis datang ke Nabi, lalu Nabi sidang itu orang, Nabi katakan, la tu'zul ahya bil amwat. Jangan sakiti orang hidup karena dosa orang mati. Karena perilaku orang mati. Maka kita juga gak benci sama anak PKI karena bapaknya PKI. Anaknya belum tentu PKI toh. Kita gak benci sama orang yang bapaknya Hindu, Buddha, syirik, musyrik. Kalau anaknya sudah kepada Allah. Bahkan kita gak perlu benci siapa-siapa. Karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rahman dan Rahim sudah memenuhi kolbu, pasti tumpah. Ini kalau air penuh tumpah enggak? Tumpahnya keluarnya hitam atau bening? Jika memang kolbunya tumpah ruah dengan Rahman Rahim Allah, yang keluar tumpah ruah di sini apa? Pasti Rahman dan Rahim. Maka jika Allah sering mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim dengan namanya, dengan namaku yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk, itu beliau ulang-ulang. Berapa kali Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim di Quran? 114 dengan surat An-Naml. Maka guru kami mengatakan minimal kamu punya wirid sehari baca Bismillahirrahmanirrahim 114. Ada yang mau ngamalin? Kalau berani, kalau enggak minimal tiap makan. Makan bismillah, minum bismillah, jalan bismillah. Nanti adakah kita bergerak 114 gerakan setiap hari? Ada enggak? Ada? Mungkin lebih. Itulah cara bismillah yang sebenarnya. Bismillah kalau di atas sajadah, bismillah, 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 itu wirid namanya. Itu enggak keren. Bagus, tapi enggak keren. Yang keren itu mau jalan bismillah, mau makan bismillah, ngapain aja bismillah. Mohon maaf, bahkan bercinta pun hal-hal yang paling vulgar menurut orang, yang kata orang yang gak ngerti, itu birahi binatang, ternyata mesti pakai supaya gak disertai syaitan. Ya, ini bapak-bapak pakai bismillah gak? Bismillah kok bisyahwah? Bismillah atau bisyahwah? Berarti syahwatnya syahwat syaitan. Ya. Ini kalau baca bismillah tiba-tiba birahinya hilang sama pasangan, berarti birahinya birahi binatang. Baca bismillah tambah menggebu-gebu kepada kekasih, berarti itu nurnya yang berkasih sayang. Nah, ini ilmu orang lama nih. Ilmu orang lama, mesti kita hidupkan lagi zaman sekarang biar generasi kita ke depan generasi nuraniyah, rabbaniyah. Amin ya rabbal. Barangkali itu Bapak Ibu, jadi kajian kita intinya pada al-mutahabbun, orang-orang yang saling mencintai. Al-mutahabbun itu orang yang lebur pada rahmat lil alamin, yaitu Rasulullah yang bersifat Rahman dan Rahim, yang kasih sayangnya tidak hanya kepada seagama, apalagi cuma sepaham, yang beda faham, beda agama pun dia sayang. Siap begitu enggak? Dan ciri-ciri orang yang sayangnya berlebih, dia disakiti, dia tidak balas menyakiti. Itulah Nabi ketika dilempar dengan kotoran, dia tidak melempar dengan laknat. Dilaknat oleh Yahudi, beliau tidak balas melaknat. Kenapa? Kolbunya udah enggak ada tempat untuk membenci dan melaknat. Semoga kita umat Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah punya kolbu mirip-mirip begitulah. Amin rabbal. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya man qulubana baina isba'in min isba'i. Ya Allah, yang kolbu kami dalam genggaman-Mu. Mohon ya Allah, genggam kolbu kami dengan Rahman Rahim-Mu, sehingga kolbu kami penuh dengan Rahman Rahim-Mu, sehingga kolbu kami memancarkan Rahman Rahim-Mu,
sehingga pikiran kami, lisan kami menerjemahkan dan mengatakan Rahman Rahim-Mu, sehingga ya Allah kami menirukan Nabi sedikit demi sedikit. Beliau disakiti tetap menyayangi, apalagi ketika disayangi belum membalas dengan kasih sayang lebih besar. Ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, yang kasih sayangnya meliputi alam semesta, meliputi semua hati manusia. Jika ada di kolbu kami kekerasan hati, jika ada di kolbu kami kebencian, mohon detik ini, siang ini Engkau hapus kebencian itu, gantilah dengan kasih sayang. Ya Allah, di dalam pikiran kami, jiwa kami, kolbu kami masih ada wajah-wajah yang kami benci dan kami hina. Mohon ya Allah, gantilah persepsi kami untuk memuliakan dan mencintai mereka semua. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kami tidak sanggup mengubah diri kami. Kami tidak sanggup mengubah jiwa kami. Kami tidak sanggup memendekkan angan-angan kami. Hanya Engkau yang menguasai diri kami. Fawalladzi biyadihi anfusuna, dengan zat yang di tangannya jiwa kami. Ya Allah, mohon bilutfikal khafi, bilutfikal khafi ultuf bina walil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah yang maha lembut, yang maha lembut, dengan kelembutan-Mu ya Allah, genggamlah kami, pandanglah kami, dan semua yang hadir pada siang ini, semua yang mendengarkan kajian ini siang ini, sampaikan ya Allah rasa lembut-Mu kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, nawwir qulubana binuri rahmaniyatik wa binuri rahmatik wa binuri ilmik. Ya Allah, terakhir kami memohon, terangi kolbu kami dengan cahaya Rahman Rahim-Mu, cahaya ilmu-Mu, cahaya silaturahim-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.